Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue membeli sebuah test pen ya, atau tas pen, atau pendeteksi voltase atau arus listrik. Ya, bisa dikenal dengan biasanya si obeng test pen, tapi ini jenisnya berbeda dengan yang obeng itu loh. Langsung aja kita lihat dari kardusnya ya, atau tempatnya. Di sini ada tulisan voltage detector dari 90 sampai 1000 volt, dilengkapi dengan lampu LED. Jadi bisa untuk saklar atau sikring tuh ya, stop kontak juga bisa. Nah ini aneh nih, ini aneh. Jadi di sini ada tempat kayak baterai. Jadi harusnya baterainya include ya, atau termasuk baterai, tapi ini ketika gue membelinya ini nggak termasuk dengan baterai, dan gue belinya kan online. Ketika dibaca benar sih deskripsinya tidak termasuk baterai gitu, tapi ada sebagian toko yang menjual dengan baterainya. Ini tulisannya sih di situ tuh, check before use. Jadi dicek dulu sebelum menggunakan, terus jangan mengetes di voltase melebihi 1000 volt ya, atau 1000 volt itu jangan. Kemudian ini jangkauannya itu 90 volt sampai 1000 volt AC. Baterai life-nya 6 jam jika digunakan terus-terusan. Tapi ini kan nggak ada baterainya ya, nggak dapat baterai, jadi kita menggunakan baterai pribadi aja atau baterai beli sendiri. Di baliknya ini ada spesifikasi dan cara penggunaannya. Tuh ini ya bisa dibaca sendiri lah ya, tuh dibaca sendiri aja. Ini mah biasa lah ketentuannya ya, ketentuan kalau elektronik bagaimana biasanya. Nah terus ini juga tuh untuk keamanan, jangan pernah menggunakan di sirkuit melebihi 1000 volt. Kemudian ini ada baterainya ya untuk memasangnya. Itu jenisnya baterainya itu A3 itu baterai yang kecil ya. Ini gue udah ada beli. Ini baterainya segede gini ya, bukan yang baterai buat jam, tapi ini yang untuk remote biasanya, remote TV atau remote AC. Ini ada 2 buah baterai. Kemudian di sini ada LED lampu, LED button. Nah, ini ntar gampang dipraktekin langsung lah ya. Nah, menekan sekali ya, gentle itu apa sih gentle itu? Gue nggak tahu, kalau kalian mengerti tolong artikan aja. Jadi intinya kalau ditekan sekali, ini powernya itu nyala. Ditekan selama 2 detik, jadi ditekan gini ya, ditekan selama 2 detik itu akan mati powernya. Atau selama nggak ada aktivitas kurang lebih 5 menit, itu dia akan mati sendiri ya. Nih tekan LED dengan cepat 2 kali ya, tekan 2 kali tek gitu, dia akan mengganti ke high sensitivitasnya ya, jadi tinggi atau rendah sensitifnya ini untuk mendeteksi. Tuh kalau LED-nya tetap menyala, jadi nyala aja ya, nyala doang, itu dia sensitifnya itu low atau rendah. Tapi kalau LED-nya itu kedip-kedip, dia akan menunjukkan ke sensitifnya itu tinggi. Kalau defaultnya itu di pengaturannya, jadi dia sensitifnya itu rendah. Nah ini ketika baterai udah mau habis, dia nggak akan bisa bekerja dengan normal. Tuh. Nah kemudian tuh ketika dekat dengan sumber listrik ya, itu dia lampunya akan menyala kedip-kedip, dan ada alarmnya nih. Alarm di sini nih, buzzer alarm, jadi bunyi ada alarmnya. Tuh menandakan ada frekuensi tinggi atau listrik yang tinggi ya. Ya intinya gitulah. Langsung aja kita buka, nggak usah lama-lama.
Mana ini ya? Nah seperti ini alatnya, kecil, cuman segede pulpen, tapi sama obeng yang test pen itu lebih gede ini sih. Nah kemudian ini itu bentuknya pipih begini ya, mirip kayak obeng, tapi ini nggak bisa untuk obeng, jadi jangan dipakai untuk obeng karena ini bahannya plastik bukan besi ya, jadi nanti takutnya rusak malah. Jadi ini digunakan untuk mengetes listrik doang. Bedanya dengan obeng apa? Ini gue udah ada stop kontak sini, ini nyala ya, menandakan bahwa ada arus listriknya. Kalau yang obeng itu harus dimasukin ke dalam lubang ya, ke lubang dalam sininya, atau misalkan kabel itu harus menyentuh dari tembaganya, tembaga kabelnya itu. Kalau yang untuk obeng yang ada lampunya di atas ini biasanya. Nah kalau yang jenis ini itu lebih canggih, jadi dia tidak harus menyentuh listriknya atau nggak harus menyentuh tembaganya, dia udah bisa mendeteksi bahwa itu ada listrik. Nah keunggulan dibanding yang obeng, kalau yang ini itu misalkan kita ngetes kabel panjang gitu ya, ini misalkan kabel roll kayak gini kan panjang. Nah kemudian suatu saat atau mungkin misalkan kelebihan tegangan, biasanya kan kabel roll begini akan kebakar ya, angus. Itu kan pasti ada yang putus ya di salah satu tempat. Kita bisa mendeteksinya putusnya di mana itu dengan cara mendekatin gini nih. Jadi dicolok ke sumber listrik, kemudian ditempelin gini. Ketika dia bunyi berarti di kabel itu masih terhubung dengan listrik. Tapi ketika sampai di tempat yang nggak bunyi, berarti di situ letak kabel putusnya. Jadi kita bisa mempergunakan kabel yang masih berfungsi, dipotong aja ya, dipotong, kemudian disambung lagi di tempat yang nggak putus, atau tembaga yang nggak putus. Jadi kalau yang putus ya dibuang aja gitu. Jadi kita bisa mengetahui tanpa harus mengelupas kulit kabel ini gitu kan. Itu lebih enak sih, maksudnya lebih praktis. Langsung aja kita tes. Sini spesifikasinya apa ya, nggak kelihatan. Nah cuman begini doang, cat 3 1000 volt, udah nggak ada tulisannya. Gini doang tuh, suruh baca manualnya ya, tes dulu sebelum menggunakan. Nah ini cara ngebukanya. Oh ini ada lubang untuk speaker ya, speaker buzzer. Ini nggak bisa dipencet, jadi tombolnya itu cuma di sini doang. Ini ada lampu LED-nya di sini nih, kelihatan nggak sih? Nah ini ada lampu untuk deteksinya. Ini ada tombolnya. Ini untuk membuka. Jadi membuka itu ditekan di sini, terus kita tarik yang warna birunya. Ya, tuh. Gimana ini? Kita tekan, terus kita tarik yang warna birunya. Nah seperti ini. Nah ini dia. Jadi ini alarmnya atau buzzernya di sini nih. Wah ada tulisannya ya, genuine product. Jadi asli. Nah ini gua akan menggunakan baterai. Ini menghadapnya ke sini ya. Untuk ini ada petunjuknya nih, positif. Di sini. Ini juga sama, positif sini. Nah ini udah. Tuh copot. Kok bisa loncat sih? Nah udah, kita langsung pasang. Ini kalau nggak dipasang buru-buru takut loncat nih. Nah ini udah, tekan sekali untuk menyalakan. Nah ini tandanya low ya katanya. Kalau tekan 2 kali, mana? Oh ini LED untuk center kali ya. Ini untuk mematikan, tekan 2 detik. 1, 2, mati.
tuh nyala. Gue nggak ngerti kalau untuk yang high-nya gimana ya, katanya tekan 2 kali nih, tuh 2 tuh senternya doang yang nyala kalau tekan 2 kali. Mungkin kalau pakai center itu high ya, coba pakai center. Enggak, sama aja tuh bunyi ya kalau nggak pakai center. Sama aja. Jadi gue nggak ngerti, mungkin kalau ada yang kalian tahu bedanya high sensitive sama yang low sensitive itu kayak apa. Kalau di sini sih tulisannya tuh quickly press LED light twice to switch high or low sensitive detection. Kan cepat ya tuh, mana nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Sama aja kok nih. Jadi enaknya begitu, ini nggak perlu nempel ke kabelnya aja udah bunyi. Lihat nih ya, ini nggak nempel nih, gue tekan nih, ini gue lepas tuh ya, tuh kalau tekan ada center sama aja, nggak ada pengaruhnya, cuman buat menerangi doang mungkin center ya. Ini jaraknya nih, kita lihat jaraknya ya nih, jadi kira-kira tuh jarak kira-kira 1 cm sampai dengan 2 cm ya, itu bunyi tuh. Ini kalau deteksi low, ini bunyinya kayak gini nih, tuh. Jadi nggak cepat ya bunyinya, dan kedipnya itu agak lambat, tut. Tapi kalau cepat itu berarti dia listriknya sangat besar nih, kayak gini nih, itu dia listriknya besar. Tapi kalau agak jauh tuh dia listriknya tuh agak kecil gitu. Jadi untuk ngetesnya kayak gitu, nggak perlu kita colok-colok ke dalam atau nempelin ke tembaganya, itu kita udah bisa mendeteksi adanya listrik atau enggak nih. Ada listriknya berarti jelas dong lampunya nyala. Sekarang kalau gue cabut nih ya, stop kontaknya gue cabut. Tuh mati, nggak ada listrik. Gue akan ngetes menggunakan ini bor cordless ya. Jadi ini nggak pakai listrik, pakainya baterai. Dia mendeteksi atau enggak deteksi. Kalau kita nyalain bornya, deteksi enggak ya. Enggak. Jadi dia hanya bisa mendeteksi arus yang AC atau arus PLN atau listrik dari colokan beginian ya, listrik langsung, bukan listrik baterai. Kalau listrik baterai itu kan DC, dia nggak bisa mendeteksi. Tapi kalau listrik yang AC itu dia bisa mendeteksi. Sekarang gue akan ngetes apa lagi ya, yang kira-kira pakai listrik. Apa ya, komputer mungkin. Coba gue komputer dulu ya. Ini kabel untuk TV atau monitor. Tuh. Kencang dia loh. Padahal jaraknya jauh ya. Segini nih, tuh.
kira-kira 10 cm loh, 10 cm mendeteksi adanya listrik. Tuh, berarti monitor ini radiasinya kencang banget. Coba kalau mic ada nggak ya mic? Oh, mikrofon ini juga menggunakan listrik. Jadi listrik dari USB padahal ya. Ini kabel USB loh, bukan kabel dari listrik PLN. Berarti kabel USB pun arusnya AC ya, karena dari komputer. Kemudian ini ada nggak nih? Oh ada, ternyata nih ada listriknya nih. Jadi headset pun ini ada listriknya. Komputer gue nggak ada groundnya, jadinya nyetrum, saling nyetrum sih. Tuh mouse, apa namanya, stick pun ada. Karena jujur ya, di port atau lubang USB-nya itu kadang ada listrik kecil statis gitu loh. Jadi ketika gue nyolokin flash disk atau gamepad ini, itu gue kadang suka kesetrum dikit karena nggak ada groundnya. Jadi ya kecil sih listriknya, nggak ngaruh juga. Ini juga ada listrik semua. Ini speaker ada nggak? Oh ada, speaker ada juga listriknya. Ini ada nggak? Oh ini ada juga. Oh di mana-mana ada listrik. Kok di mana-mana ada listriknya ya? Ya udahlah, mungkin segitu aja reviewnya. Jadi cukup oke ya. Jadi barangnya ini murah. Gue beli cuman harganya sekitar 16.000, nggak pakai baterai. Kalau yang pakai baterai itu harganya sekitar 19.000 ya, hitung-hitung 3.000 dapat baterai 2 pieces lah ya. Oke, mungkin kurang lebihnya itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen punya alat beginian atau pengen beli tapi nggak tahu cara memakainya atau nggak tahu fungsinya untuk apa. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.